Shalom Elohim, saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Ketika Daud berbuat dosa, ya, terang-terangan dia membunuh daripada Uria. Ada sebuah peristiwa yang menarik buat kita pelajari, ya, kita selami. Bagaimana Daud ini menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dapat kita contoh dalam hal sikap dia ketika dia berbuat dosa. Kadang-kadang kita kalau berbuat dosa selalu kita merasa tersembunyi dari Tuhan, kita lari dari Tuhan dan kita tidak mau untuk menjadi berbalik atau terus terang kepada Tuhan. Dan kita menjadi pribadi yang bahkan menjauh dari Tuhan. Itulah sebabnya Daud disebut yang dikasihi Tuhan. Jadi dia memberikan kita sebuah contoh bagaimana bersikap ketika kita semua sedang jatuh dalam dosa. Dan hebatnya sikap dia itu selalu berkaitan dengan worship, selalu berkaitan dengan penyembahan. Jadi saya ingin mengatakan satu hal yang hakiki di dalam hidup orang-orang percaya, ya. Saya beruntung bahwa saya berada dalam sebuah komunitas atau gereja, itu gereja yang bersifat penyembahan, bersifat worship. Dahulu saya lahir dalam sebuah gereja, tetapi worshipnya tuh nggak kelihatan. Kita bersikap itu seperti ritual, seperti upacara. Tetapi bagaimana kedalaman kita tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Tetapi ketika saya bertobat lahir baru, saya menjadi orang yang sangat bersyukur bahwa saya bisa belajar bagaimana cara mengatakan hal-hal yang ada di hati saya, dan itu bersifat penyembahan. Dikatakan, dilantunkan, disenandungkan, didendangkan. Itu membuat saya merasa diterima oleh Tuhan. Ya, itu membuat saya terharu. Nah, ini yang membuat kita semua harus menyadari bahwa ketika kita diterima oleh Tuhan, itu penyembahan kita itu terasa beda. Terasa itu adalah sebuah sikap hati yang mempunyai rasa mendalam di hadapan Tuhan. Nah, kita harus belajar dari Daud bagaimana ketika dia berdosa, ya, kita harus mengakui bahwa kita semua pasti berdosa, betul? Tetapi dosanya Daud ini sangat killer gitu ya, sangat kejam gitu. Sangat, bagaimana dia bisa tega membunuh seorang prajuritnya yang begitu radikal, begitu setia, begitu militan, yang bernama Uria, begitu setia kepada dia. Bahkan ketika dia baru menikah dengan istrinya Batseba, dia tidak mau menikmati bulan madu. Dia tetap ingin bertempur, dia ingin tetap menunjukkan dharma baktinya kepada kerajaan, dharma baktinya kepada Daud. Dia ingin menunjukkan integritas dia sebagai seorang prajurit yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan. Itulah Uria. Uria itu nama dari orang yang bukan Yahudi, tapi dia orang Het. Dan nama itu berarti cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan. Dia itu ingin betul-betul menampilkan bahwa saya ini adalah cahayanya Tuhan. Jadi saya ingin menunjukkan iman saya sebagai seorang prajurit yang tangguh. Tetapi Daud membunuh dia hanya untuk mendapatkan istrinya Uria. Diberilah dia perintah kepada Yoab supaya Yoab meletakkan Uria di medan pertempuran yang paling depan supaya dia cepat mati. Akal-akalan daripada Daud ini adalah gambaran daripada kebusukan sikap kita sebagai orang percaya. Kita kadang-kadang punya sikap yang buruk, yang sangat, bukan hanya greedy, rakus, tamak, tapi juga kita itu licik begitu. Dia sudah melanggar perintah Tuhan kan, 10 perintah
Tuhan the Ten Commandment bilang apa? Janganlah engkau mengingini istri orang lain. Nah, dia melanggar itu, Daud. Dan setelah dia mengingini, perintah Tuhan berikutnya apa? Jangan membunuh. Dia membunuh. Tetapi di balik itu bukan peristiwanya yang penting, tetapi yang tertanam di akal pikiran daripada Daud bahwa dia sudah merencanakan, merancang sebuah kejahatan. Dan ini sungguh luar biasa. Bagaimana seorang penyembah, seorang yang begitu gila menyembah kepada Tuhan, bagaimana kita melihat ketika peristiwa Daud membawa tabut perjanjian itu, tabut Allah ya, dari rumahnya Obed-Edom ke Yerusalem, dia meletakkan itu di Bukit Sion. Itu begitu gila begitu. Setiap 6 langkah dia mengorbankan lembu gemukan ya, anak domba gemukan. Itu luar biasa. Berapa jumlah nilai daripada rupiah, kalau kita rupiahkan sekarang, itu bisa menandakan kecintaan, kegilaan Daud kepada sebuah worship, penyembahan, dan dia begitu gila sama Tuhan. Tetapi ketika dia berbuat dosa hanya karena dia ingin Batseba, istrinya orang, lalu dia membunuh Uria. Dan Uria begitu polos, dia tidak tahu bahwa istrinya sudah selingkuh. Dan dia semangat untuk bertempur. Akhirnya dia mati. Itu buat cerita itu kalau saya renungkan berkali-kali, saya begitu nangis ya, terharu bahwa Uria yang militan itu dia mati sia-sia oleh karena sebuah dosa seorang raja yang mengasihi Tuhan tapi juga biadab. Itu saya begitu terharu dengan Uria. Tetapi hebatnya Daud, disinilah dia menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berdosa, ketika kita punya masalah, kita harus mengalihkan masalah kita itu kepada worship. Kita harus mengalihkan masalah kita itu kepada penyembahan. Karena kalau kita terus mengorek-ngorek masalah kita sedang membesar-besarkan kekuatan daripada iblis untuk menghukum kita dengan masalah itu. Kita sedang mengizinkan iblis menghukum kita dengan masalah itu, dengan dia semakin besar, karena di pikiran kita tidak akan pernah mampu menyelesaikannya karena kita sering mengorek-ngorek, mengulik-ulik masalah itu. Tetapi ketika kita melihat bagaimana Daud memindahkan masalah itu menjadi sebuah worship, dia sedang berkata kepada kita bahwa masalah ini tidak akan pernah selesai kalau tidak dialihkan kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah. Lalu dia menyembah kepada Tuhan, dan worship dia itu sedang berkata begini, aku bersyukur kepada Tuhan terhadap masalahku. Aku bersyukur kepada Tuhan terhadap Allah yang sanggup mengatasi masalahku. Aku bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah yang mengampuni aku. Aku bersyukur kepada Tuhan, Allah yang memperhitungkan aku tidak dengan pelanggaranku atau dosa-dosaku. Jadi dia mengalihkannya kepada worship. Mari kita buka di 2 Samuel 12 ya. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya
untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan dirinya. Kata mencelakakan diri itu sebenarnya lebih tepatnya dia membunuh dirinya. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Jadi perhatikan, sebuah teguran yang keras dari Nathan, seorang nabi yang diurapi Tuhan, dan dia menegur Daud dengan segala tipu muslihatnya, dan dia mengatakan, engkaulah penipu itu, engkaulah penjahat itu, engkaulah si pendosa itu. Jadi Nathan menyampaikan suara kenabian dan dia menegur Daud. Sang raja ditegur Nathan, langsung bertobat. Dan dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, ya. Dia menghinakan dirinya sehina-hinanya. Ingat kasus ijazah palsu? Saya direndahkan serendah-rendahnya. Saya dihina sehina-hinanya. Hinanya apa? Tetapi ini jelas sekali bahwa Daud menghinakan dirinya serendah-rendahnya karena dia seorang raja. Lalu dia berpuasa, dia betul-betul mengutuki dirinya yang berdosa. Dia merendahkan diri, dia tidak makan, dia tidak minum selama 7 hari. Sesuai anak itu mengalami penderitaan selama 7 hari. Bayangkan itu, saudara. Jadi Tuhan ketika berbicara tentang 7 hari, angka 7 itu sedang melambangkan kesempurnaan. Jadi komplitlah amarah Tuhan, komplitlah teguran Tuhan, komplitlah penderitaan daripada batin Daud, komplitlah kerusakan yang ditimbulkan Daud. Jadi 7 itu angka sempurna, komplit, sempurna. Tuhan komplit marahnya, Tuhan komplit hukumannya, Tuhan sempurna pengampunannya. Jadi ketika Daud merendahkan diri, Daud diampuni Tuhan, tetapi anak itu tetap harus mati, karena anak itu anak zina. Anak yang dihasilkan dari sebuah dosa zina. Karena Daud sungguh-sungguh merendahkan diri, dia merendahkan diri serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Tuhan menilai dia, hatinya hancur. Itulah sebabnya pada saat Daud sedang menderita dalam perendahan diri dan penghinaan diri, dia membuat mazmur. Mazmur itu muncul di Mazmur 51. Perhatikan Bapak Ibu, kalau saudara kita sedang gembira, kita sedang joy, sukacita, kita bisa menciptakan lagu. Tetapi kalau kita juga lagi sedih, kita lagi terpuruk, sedalam-dalamnya, kita juga bisa menciptakan lagu sedih. Betul tidak? Nggak pernah buat lagu sih ya. Jadi nggak jawab. Kalau saya perhatikan para musisi, komposer dan arranger, itu kalau menciptakan lagu, dia nunggu saat-saat dia hatinya tuh sedang galau atau apa, baru dia bisa ciptakan lagu. Dan itu kalau lagunya diciptakan, lagu itu membuat orang bisa nangis, tersentuh, dan seterusnya. Saya nggak tahu sekarang, ada banyak lagu-lagu rohani yang bagus-bagus, tetapi
ada banyak yang nggak greget. Banyak yang bagus-bagus kalau didengar mendayu-dayu, ya miris-miris, mengiris-miris perasaan dan rasanya itu gimana. Tapi saya ngerasa kadang-kadang lagu rohani tidak diciptakan oleh pimpinan Roh Kudus, tapi oleh perasaan manusia. Sedangkan Daud kita lihat, ketika dia merendahkan diri, dia betul-betul merasa sangat malu, terpukul, dan dia nggak peduli bahkan orang-orang kepercayaan dia di kerajaan dia, menasihati dia, janganlah engkau merendahkan diri karena engkau seorang raja. Tetapi dia bilang apa? Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Dia tidak mau diganggu, dia begitu sedih dan dia begitu malu dengan harga dirinya karena dia sudah berbuat dosa. Kita batasi 2 Samuel ini, kita lihat di Mazmur 51. Ketika dalam kepedihannya ini, Daud menciptakan Mazmur ini. Dan ini luar biasa. Mazmur 51. Judulnya apa? Pengakuan dosa. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Jadi Daud ini menciptakan Mazmur ini khusus untuk pengakuan dosa sebagai lambang pertobatan. Itulah sebabnya kenapa saya sering melakukan tindakan profetik. Kalau ada anak-anak Tuhan yang saya layani, kalau dia merasakan dosa, maka saya bilang, buat dosamu, buat dosa nenek moyangmu, buat dosa masa lalumu, tuliskan itu di kertas, lalu kau minta ampun kepada Tuhan. Setelah kau minta ampun kepada Tuhan, sungguh-sungguh kau merendahkan diri dan bertobat menyesali dosamu, bakar surat pengakuan dosa itu. Sebagai tindakan profetik, kita mengatakan kepada surga bahwa aku telah dikuduskan Tuhan, dibenarkan oleh darah Kristus. Lalu kita sedang menyatakan kepada iblis, hai iblis, di mana kesengatmu? Dosaku sudah tidak ada lagi karena darah Yesus menghapusnya. Lenyap, boom, udah. Nah, Daud sebagai tanda pengakuan dosa, dia menulis Mazmur itu untuk mengajarkan kepada kita supaya engkau dan saya bertobatlah sungguh-sungguh seperti ketika aku bertobat. Kita lihat. Panjang ya. Ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Saudara, kalau saudara berkata begini tanpa pengakuan dosa, tanpa rasa betul-betul berdosa, tidak ada kesempurnaan pengakuan yang dalam, itu nggak ada artinya kata-kata tadi. Lalu dia lanjutkan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Waktu dia berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Dia tidak menyalahkan orang lain. Seringkali ketika kita berdosa, kita menuding, mengkambing hitamkan orang lain. Saya kan begini karena dia. Saya kan begini karena Betseba. No.
Saya kan begini karena pasangan saya tidak setia. Saya kan begini karena pasangan saya jelek. Saya kan begini karena bla 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 bla. Kita bisa menyebut, mengkambing hitamkan, menuding orang lain. Saya begini karena ayah saya begini karena ibu saya begini karena paman saya begini bla 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 karena orang lain. Kita mengkambing hitamkan orang lain. Tetapi Daud mengajari kita, dia berkata apa? Terhadap engkau sajalah aku telah berdoa. Dia tidak menyalahkan Batseba. Dia tidak menyalahkan Yoab, panglimanya, yang setuju dengan dia untuk memerintahkan Uria, prajuritnya, maju di depan di medan perang yang terdepan. Harusnya kan Yoab bisa membantah nggak? Betul nggak? Tuanku, jangan dong. Dia kan baru nikah. Nggak ada urgensinya untuk dia maju di medan perang dan terdepan. Yoab bisa ngomong gitu karena dia panglima. Tapi demi raja, dia tunduk. Loyal sama Daud. Tapi Daud tidak menyalahkan Batseba. Daud tidak menyalahkan Yoab. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Setiap orang berdosa kepada Tuhan terhadap dirinya sendiri. Amin. Itulah sebabnya kalau kita mati, yang dituntut adalah dosa kita, bukan dosa orang lain. Amin. Jadi saudara harus hati-hati dengan sikap hati yang tidak baik, sikap hati yang tidak benar. Ketika kita berdosa, jangan pernah mencari kambing hitam. Kita sering begini. Saya ikut-ikutan malas karena saya bergaul dengan orang-orang malas. Itu sebuah kambing hitam. Saya ikut-ikutan menunda-nunda karena saya bergaul dengan orang-orang yang suka menunda-nunda. Itu kambing hitam. Saya menjadi begini karena gara-gara dia. Saya menjadi begitu karena gara-gara dia. Itu kambing hitam. Jadi kita berdosa karena diri kita sendiri. Karena kita tahu kebenarannya, karena kita tahu firman Tuhan. Daud tahu 10 perintah Allah. Jangan mengingini istri orang lain. Jangan membunuh. Daud tahu itu. Maka dia berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadi ketika Daud sungguh-sungguh bertobat, hikmat itu datang dan dia menuliskannya dalam Mazmur ini. Inilah jadinya Mazmur 51. Yang mengerti katakan amin. Seringkali kalau kita betul-betul orang yang bijaksana, begitu kita bersalah dan kita bertobat, kita mempunyai hikmat dan kita sedang berkata, oh iya, inilah kesalahanku. Aku tidak lagi melakukan ini dan itu. Aku harus melakukan ini untuk mengatasinya, dan aku harus hidup seperti ini. Itu orang yang bertobat lahir baru sungguh-sungguh. Dan ayat yang ke-9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Saudara tahu, ketika dia betul-betul menyesali dosanya dan dia terpuruk, dia malu dengan dosanya, ditegur sama Nathan, tahu nggak? Dia menjadi lemah, nggak ada gairah untuk hidup. Makanya dia berkata, tulang-tulangku. Itu tanda pertobatan sejati. Amin. Amin. Kalau kita bertobat tapi masih gembira, riang-ria, dan tidak merasa bersalah, itu bukan bertobat, itu namanya acakadul itu. Jadi orang yang bertobat sungguh-sungguh, dia merasa lemah dan dia merasa tidak berdaya. Hidupnya merasa tidak berarti. Dan itu yang terjadi dengan Daud, dan dia merendahkan diri serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jadi dia minta pengampunan. Hanya Tuhan yang bisa membersihkan dia dari dosa-dosa itu.
bukan perbuatan baik. Amin. Bukan perbuatan baik, tapi pengampunan dari surga. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau rembukan bersorak-sorak kembali. Jadi dia minta supaya dia punya semangat lagi untuk hidup. Karena dia sudah tidak bersemangat. Karena anak ini bakal mati karena sedang sakit parah. Dia nggak semangat. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadi dia minta Tuhan untuk jangan melihat dia dalam dosa, tapi lihatlah dia dalam pengampunan. Ini keren banget ini saudara. Sebuah hikmat pewahyuan yang muncul dari sebuah penderitaan karena berdosa. Coba saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau engkau sedang berdosa, engkau tidak mendapatkan hikmat Tuhan. Coba rendahkan dirimu serendah-rendahnya, sehina-hinanya, dan engkau sedang mengalami seperti kutukan. Kau menjadi orang terkutuk. Sayangnya kita tidak mau sehina-hinanya, tidak mau serendah-rendahnya, tidak mau seterkutuk. Karena kita masih ingin, jangan terlalu rendah lah. Kalau diampuni Tuhan, masih ada rasa-rasa. Enggak saudara, kalau engkau bertobat, engkau harus betul-betul bertobat. Dan engkau betul-betul seperti orang terkutuk. Agar Tuhan melihat bahwa engkau betul-betul menyesal menderita dengan dosamu itu. Kalau kita masih merasa kuat, masih merasa hebat, masih merasa charming, masih merasa oke, itu bukan pertobatan. Apalagi kalau kita merasa seperti tidak bersalah, itu bukan pertobatan. Dia ingin sampai Tuhan, kau jangan lihat dosaku Tuhan, lihatlah kasih karuniamu, jangan lihat pelanggaranku, lihatlah kemurahanmu, lihatlah pengampunanmu. Itu keren banget. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaikilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia minta roh kudus itu tidak dia cabut dari Tuhan. Mari saudara, kalau kita berdosa, minta roh kudus itu jangan tinggalkan kita. Karena kalau kita nggak ada roh kudus, kita ini mati total. Hanya roh kudus yang akan menolong, membantu, memberikan kita kekuatan baru. Dia memberikan kita penghiburan, hanya roh kudus. Jadi kalau saudara kita sedang berdosa, sungguh-sungguhlah minta kepada Tuhan, Tuhan, jangan kau ambil rohmu daripadaku. Jangan kau biarkan roh kudus pergi daripadaku. Tolong Tuhan, jangan. Kita harus betul-betul mengemis sama Tuhan itu kalau minta pengampunan. Jangan merasa, nggak apa-apa, udahlah biarin aja. Kalau nggak ada roh kudus nggak apa-apa. Akhirnya kita berjalan dalam pikiran kita sendiri, dan kita akan terus berbuat dosa. Karena kita beda, kita anak Tuhan. Kita sudah dimeteraikan oleh darah Kristus yang 2000 tahun lalu telah dicurahkan di kayu salib itu, dan kita baru peringati minggu lalu dengan Paskah itu. Ketika tirai bait Allah terbelah dua, di Matius 27 ayat 51 itu, Tuhan yang membelahnya dari atas ke bawah, sehingga tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi jarak. Jadi ruang Maha Kudus itu dengan ruang kudus itu sudah tidak ada lagi jarak. Kita bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Jadi sudah tidak ada lagi penting-pentingnya Allah berada di ruang Maha Kudus, Allah berada di suatu tempat. Enggak. Ketika Yesus berkata, rombaklah bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dia sedang merujuk kepada dirinya bahwa dia adalah imam agung besar yang akan melayani kita semua dengan darah dia sendiri untuk dia korbankan dan dia bawa ke surga sebagai persembahan yang harum, yang hidup, dan yang kudus. Maka tidak ada lagi pentingnya sebuah bangunan ada hadirat Allah. Yang penting adalah kita menyembah Allah di dalam roh dan
kebenaran, maka dia tinggal di dalam kita. Maka ketika Daud ini sedang bernubuat, dia mengatakan, janganlah ambil rohmu daripadaku. Dia sedang mengatakan kepada kita, kalau engkau berdosa, jangan biarkan Roh Kudus itu mengambil engkau, keluar dari tubuhmu. Minta sama Tuhan untuk tetap terpelihara. Kadang-kadang kalau kita berdosa, kita tidak cakap menghandle bagaimana kita bertobat. Sehingga saya banyak bertemu dengan anak-anak yang berdosa, anak-anak Tuhan yang berdosa. Bukannya dia duduk diam dan menyesali diri lalu bertobat, tapi lari sana, lari kemari, lari sana, lari kemari, menghindar dan tidak ingin bercoma dengan Tuhan. Bahkan dia membiarkan Roh Kudus itu menjauh dari dia dan hidupnya semakin kacau. Ini problematik ini buat anak-anak Tuhan. Tapi hari ini kita belajar dari seorang Daud yang berdosa besar, mencuri istri orang lain dan membunuh, dan dia mengajari kita bagaimana caranya untuk bertobat dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Perhatikan itu, roh yang rela. Jadi kita sungguh-sungguh bertobat. Rela itu maksudnya jangan kita hambat-hambat dalam pertobatan. Sungguh-sungguhlah kalau engkau menyesal. Jangan pura-pura. Kalau kita pura-pura nanti dibilang munafik. Harus sungguh-sungguh. Kenapa dunia pelayanan ini begitu rusuh? Karena banyak anak-anak Tuhan dalam pelayanan yang bertobat, tapi bertobatnya nggak dalam, nggak sungguh-sungguh, nggak rela. Jadi bertobatnya tuh sebentar kumat, sebentar baik, sebentar kumat, sebentar. Ini kacau. Sehingga tidak menjadi terang dan garam di antara teman-temannya. Bahkan menjadi batu sandungan. Sehingga yang lain menjadi terganggu. Perhatikan Bapak Ibu ya. Kalau kita berdosa, memang dosa itu kita tanggung sendiri. Tapi perhatikan, ada banyak orang-orang di sekitar kita yang melihat kita. Begitu kita berdosa, kita menjadi batu sandungan buat mereka. Yang paling sering kita dengar adalah, kok dia jatuh dalam dosa sih? Kok dia berdosa sih? Dia kan anak Tuhan. Bahkan yang lebih berat, kan dia pelayan Tuhan. Ini membuat dunia kekristenan ini menjadi acak adul karena iblis berhasil menggocok kita sehingga kita lahir dalam sebuah pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Iblis kemas itu semua, nggak apa-apa, itu kan dosa kecil, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu, udahlah santai. Maka banyak orang di dalam pertobatannya ketika berdosa tidak mengalami pertobatan yang spesial, khusus, rela, mengkhususkan dirinya sampai betul-betul terhina. Enggak, karena nggak mau malu. Ini berat Bapak Ibu. Apalagi pendeta ya. Apalagi pendeta. Malu sehingga kadang-kadang masih bisa berani tampil melayani, berkhotbah begitu. Wow. Karena dia pikir Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Pengampun. So, saya bilang, saudara sekalian, tidak begitu ceritanya. Kalau engkau tidak bertobat sungguh-sungguh, tetap Tuhan itu Maha Adil. Amin. Tuhan Maha Adil. Kemarahan Tuhan dihajarnya Daud sehingga anak yang dikandung istrinya itu Batseba harus mati. Tuhan marah itu. Angka 7 itu komplit kemarahan Tuhan. 7 hari Daud berkabung, 7 hari anak itu menderita sakit, 7 hari Allah marah. Yahweh marah. 7 hari. Sempurna itu marahnya Tuhan. Dan hebatnya,
Di dalam perkabungan itu, Daud menemukan hikmat yang luar biasa dan dia menulis Mazmur ini. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lihat, ini kan dia tulis, ayat 15, aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Jadi ini buat kita. Kalau kita berdosa, lihat Daud bagaimana dia bertobat. Itulah sebabnya ketika Daud bernama yang dikasihi, kenapa dia dikenal Tuhan? Kenapa dia dikasihi Tuhan? Karena dia ketika ditegur, dia bertobat serendah-rendahnya, sehina-hinanya, dan dia sungguh-sungguh bertobat. Maka Tuhan hanya dalam 7 hari marahnya. Dan setelah itu dia bahkan diberkati. Diberikan anak bernama Salomo atau Yedija. Itu kan saya kadang-kadang ya, waktu saya baca peristiwa itu, Tuhan, kamu kok ngasih anak sama orang yang berdosa? Kadang-kadang kita kalau berdosa, Tuhan bisa lama menghukum kita. Sampai kita mungkin termehek-mehek, nggak terberkati, termiskin-miskin. Tapi ini kok engkau, Tuhan mengajari saya. Karena ketika dia bertobat, dia sungguh-sungguh merendahkan dirinya. Dia nggak makan, nggak minum, dan dia tidur di lantai. Dia raja. Dia merendahkan dirinya, dan dia begitu kusut penampilannya. Dia nggak mandi, dia nggak buat dirinya charming. Dia nggak tunjukkan bahwa dia itu masih baik-baik saja. No, dia sungguh-sungguh tidak baik-baik saja. Harus begitu, saudara. Kalau kita bertobat, merendahkan diri serendah-rendahnya. Maka dia ketika bertobat itu diberikan anak bernama Salomo, dan Salomo lah akhirnya yang membangun bait Allah. Kita teruskan lagi. Lepaskan aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Kenapa dia bilang lepaskanlah aku dari hutang darah? Karena dia sudah membunuh Uriah pakai tangan musuh orang lain dengan memerintahkan Yoab panglimanya, taruh Uriah di depan medan perang. Dia membunuh, dia menumpahkan darah. Makanya dia bilang, lepaskanlah aku dari hutang darah. Saudara, kalau kita punya hutang darah, kita tertutup. Saya ingetin ya, kalau kita pernah mengalami keguguran, cepet-cepet minta ampun sama Tuhan. Itu nyawa loh. Apalagi kalau kegugurannya nggak kita, nggak kita makamkan dengan baik. Kadang-kadang banyak orang tua zaman dulu ya, karena nggak tahu, dibuang di kloset. Padahal itu nyawa. Ada juga yang melakukan pengguguran, itu hutang darah. Apalagi melakukan pembunuhan keluarga kita, itu hutang darah. Maka kita bilang sama Tuhan, lepaskanlah aku dari hutang darah. Oleh darah Yesus aku lepas, oleh darah Yesus aku bebas. Begitu saudara. Tapi sungguh-sungguh minta ampun. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku mempersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Jadi Tuhan itu nggak bisa dikamuflase. Begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah berbuat dosa, lalu kita berikanlah pemberian-pemberian sebagai penutup dosa. Kan ada banyak begitu, bukan? Bukan. Orang korupsi, ya, orang korupsi. Entah apapun lah itu, mau besar mau kecil, pokoknya korupsi. Ditutupi dengan apa? Memberikan persembahan.
tutupi korupsinya. Maka diberikanlah kepada gereja-gereja, diberikanlah kepada persembahan. Pendetanya kan nggak tahu. Yang tahu kan yang memberi, yang korupsi itu dengan Tuhan. Nah itu nggak benar. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Nggak bisa kita tutupi dengan pemberian-pemberian. Yang penting adalah ini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ia Allah. Jadi kalau kita bertobat, nggak usah memberi-memberi. Kamu bertobat hanya sungguh-sungguh, itu sudah cukup bagi Tuhan. Menyesali, sungguh-sungguh, itu sudah cukup bagi Tuhan. Nggak usah kita pakai kamuflase, itu nggak penting. Karena itu justru membuat kita di hadapan Tuhan. Tuhan menjadi muak dengan kita karena kita menjijikkan, karena kita munafik. Ini keren sekali Daud menulis Mazmur ini. Keren banget. Lalu ayat yang ke-20. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Coba. Apa hubungannya pertobatannya Daud soal Betseba yang dia zinai dengan tembok-tembok Yerusalem dan kota Sion? Coba, apa hubungannya? Saudara, dia raja. Dia raja. Kalau raja berdosa, seluruh umat kena nggak? Seluruh kota kena nggak? Seluruh negara kena nggak? Makanya dia bilang, lakukanlah kebaikanmu kepada Sion. Karena di Sion itu tempat rumah Allah nantinya. Baik Allah. Dia nggak mau gara-gara dia berbuat dosa. Ini kerajaan ini hancur karena dosa dia. Dia nggak mau. Nah, saya mau katakan begini. Kalau kita sudah berkeluarga berbuat dosa, yang kena bukan kita doang. Istri dan anak. Yang mengerti katakan amin. Kalau saya berdosa, bukan saya doang. Gereja juga kena. Amin. Bukan istri dan anak saya saja. Tapi seluruh. Kalian akan memandang betapa hancurnya kalian. Karena seseorang yang kalian hormati, hargai, kasihi, tiba-tiba melakukan dosa. Hancur sehancur-hancurnya. Berapa banyak gereja runtuh karena dosa pemimpin rohani ini. Daud juga begitu, dia mengerti. Dia mengerti. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maksudnya tembok-tembok itu Tuhan tolong jaga Yerusalem. Jangan sampai diserang oleh musuh oleh karena aku berdosa. Saudara, ada nggak aset saudara yang hancur, bisnis saudara yang berantakan karena berbuat dosa? Ini sama dengan tembok-tembok Yerusalem. Yang mengerti katakan amin. Kita hancur karena kita berbuat dosa, sehingga iblis masuk melalui situ karena dosa. Makanya sungguh-sungguhlah bertobat. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Setelah itu engkau melakukan pengorbanan, engkau memberikan pemberian sebagai rasa syukurmu, itu pasti diterima Tuhan. Karena kita sudah bertobat. Jadi jangan begini ya, belum bertobat sungguh-sungguh lalu kita mau kamuflase, kita berikan pemberian-pemberian kepada Tuhan supaya Tuhan baik kepada kita. Nggak bisa. Hatimu dulu harus bertobat sungguh-sungguh. Nah, kita kembali lagi pengajaran ini tentang bagaimana Daud melakukan sebuah tindakan yang keren dan bersifat sangat profetik. Ya, kembali ke 2 Samuel tadi. Ayat 19 dan 20, 2 Samuel 12 itu. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah.
Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkanlah kepadanya roti, lalu ia makan. Saudara perhatikan, ini buat penyembahan ya, buat kita ya. Daud ketika dia berduka, dia bertobat, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, dan penampilannya itu sangat kacau, sangat buruk, sangat bau karena dia nggak mandi-mandi. Yang mengerti katakan amin. Itulah bukti bahwa dia bertobat. Dia menyesali dosanya. Begitu dia tahu anaknya mati, dia mengerti Tuhan sudah mengampuni dia. Karena anak itu dibuat mati. Nah, perhatikan ini. Bagaimana dia melakukan sebuah worship? Dia dikatakan oleh Alkitab, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Perhatikan. Apa artinya berurap? Jadi begini Bapak Ibu ya, saudara, kalau mau pergi ke gereja, kan di sini dia bilang, Alkitab bilang, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Kalau saudara ingin pergi ke gereja, bo ia mandi, bo ia berurap, bo ia bertukar pakaian. Maksudnya kenakanlah pakaian yang cantik. Ngerti nggak? Makanya saudara harus perhatikan, orang-orang zaman dulu kalau pergi ke gereja, mesti dia pakai pakaian yang bagus. Rapi, serapi-rapinya. Walaupun rumahnya jelek. Saya melihat itu waktu saya ada di Indonesia Timur. Pergi ke gereja pas Natal atau pas Paskah. Wow, kinclong, glowing. Padahal rumahnya sederhana, dari kayu. Tapi waktu ke gereja, ini luar biasa. Bedanya kita sekarang di kota besar. Orang pergi ke gereja seperti mau pergi ke pantai. Pak Pendeta, Pastor, bukan yang penting hati. Betul. Tapi biasanya hati itu mencerminkan kita keluar. Bapak Ibu, saudara sekalian, sepatu kalau bisa pakai, saya bawa pulang ke rumah. Sebelum saya simpan, saya lap pakai tisu basah. Jadi saya tidak pernah izinkan sepatu saya kotor. Saya selalu pakai pakaian yang betul-betul. Kadang-kadang kita ini melayani Tuhan. Aduh, penampilannya. Dulu waktu saya masih di gereja yang lama, gereja besar itu, penyembahan. Apa dia bilang? Harus pakai jas, kedasi, bla 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 bla. Terus yang terakhir, jangan sampai badanmu bau. Coba bayangin. Waktu itu saya bilang, nggak mungkin lah, kan orang sekarang udah pakai minyak wangi, apalagi di kota besar Jakarta. Tapi ternyata ada loh, orang yang nggak tahu bahwa badannya itu bau. Banyak orang nggak tahu bahwa, mohon maaf, keteknya itu bau. Nah, Daud mengajari kita nih, kalau engkau bertobat dan ingin menyembah Tuhan, worship, engkau mengalihkan masalahmu kepada pengucapan syukur, tampilanmu harus oke. Waktu dibilang berurap, itu berarti dia menyiapkan dirinya dengan minyak wangi. Berurap, mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Saudara mungkin boleh komplain, tapi saya mengatakan ini adalah cerminan hati. Sungguh sama Tuhan, itu Daud. Dia betul-betul charming, dia keluar dari ruang ininya, ruang dress code-nya. Glowing dia. Lalu dia pergi ke rumah Tuhan. Dia menyembah, dia sujud. Itu bukti bahwa dia sudah dibebaskan.
Jadi coba kita belajar dari cara Daud bersikap sebagai seorang worshiper. Dia berurah, mempersiapkan dirinya sungguh-sungguh. Saya ingat Smith Wigglesworth, penginjil besar yang membangkitkan sekitar 40-an orang mati dari Inggris. Dia nggak pernah pakai baju yang kemarin. Dia selalu pakai baju yang baru. Dia cuci sendiri, dia setrika sendiri. Dan selalu baju itu dia jaga. Karena dia bilang, saya melayani Tuhan yang kudus. Begitu juga Catherine Kuhlman yang dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan. Dia selalu tampil charming, glowing. Seorang wanita yang wah keren banget dipakai Tuhan. Selalu semuanya itu oke gitu. Menunjukkan hatinya bersih. Daud sedang menunjukkan kepada kita bagaimana hati kita bersih. Kadang-kadang saya agak sedih ya. Karena sekarang udah kayak Hillsong. Gereja-gereja itu menyembah You Can See My Ketek gitu kan. Aduh. Gimana ya? Jangan-jangan kita sedang berbuat dosa yang gak ketahuan, tapi kecil-kecilan kita anggap, gak apa-apalah. Yang penting kan musiknya keren, suara kita bagus, kita menyembah. Saudara, kadang-kadang dosa yang tersembunyi itu akan yang mengerti katakan amin. Saya nggak mau mengatakannya, tapi ngeri. Karena tersembunyi. Kecil-kecil tapi. Maka Daud mengajari kita. Tampillah charming, beruraplah. Pakailah pakaian yang terbaik. Nggak usah bagus-bagus, semuanya menurut kamu. Ini udah. Layani Tuhan. Apakah kalian hari ini bisa berpetir? Ketika worship harus seperti Daud. Pak Pendeta, bagaimana kalau orang miskin? Nah itu beda. Orang miskin karena dia nggak punya. Tuhan mengerti itu. Tapi kalau kita pasti punya dong. Yang mengerti katakan amin. Saya ini nyapu nih, ya. Saya nyapu di rumah. Saya nyapu di rumah. Nggak sore, nggak malam, nggak pagi. Nyapu nih. Tiba-tiba, weng, motor-motor itu lewat. Wih, wangi-wangi. Nggak laki, nggak perempuan. Tukang ojek aja wangi. Masa kita kalah sama tukang ojek? Lewat saya lagi nyapu gitu kan. Pagar saya kan kebuka itu. Nggak ada tutupnya. Lewat, wangi. Saya lihat. Anak-anak kecil, anak-anak SMP. Wangi. Wih, gitu. Tukang ojek, wangi. Waduh. Masa kita kalah dari Daud? Yang mengerti katakan amin. Ibu, saya bingung. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kalau saya nyanyi lagu ini, nanti di YouTube nggak boleh monetisasi. Karena William Count kayaknya sudah menetapkan ini lagu kena royalti. Padahal ini buat penyembahan loh Bapak Ibu. Selain kau tiada yang lain. Ini buat penyembahan. Tapi sama William Count kena royalti. Wow, luar biasa. Saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya ciptakan lagu, walaupun sebelum jadi juga sama Gio, soalnya saya mau ciptakan lagu. Ada beberapa lagu di rumah itu. Saya janji, saya nggak akan pakai aja, bebasin aja, nggak ada royalti. Ada yang bilang, itu mungkin buat Bapak nggak apa-apa, tapi perusahaan yang menerbitkannya itu tetap mengenakan.
Siapa perusahaannya? Maranatha. Sini Maranatha. Kamu jangan cari duit mulu. Ini buat pelayanan. Saya panggil tuh Maranatha. Siapa itu? Yang jadi bos-bos itu? Perusahaan rekaman. Ayo, buat Tuhan ini gratis. Amin. Iya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah selama-lamanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh ke hadapan-Mu. Hari ini kami Kau ajari tentang bagaimana pertobatan yang sejati. Ketika Kau mengajari kami tentang hamba-Mu Daud, dia sungguh sangat berdosa di hadapan-Mu dan Kau marah atas dosanya. Tapi Kau Allah yang penuh kasih, ketika dia bertobat, Engkau memberikan belas kasihan-Mu. Pengampunan-Mu terjadi. Tuhan, kami percaya hari-hari ini Tuhan tetap berlaku setia dan adil buat kami. Engkau pasti mengampuni kami, membelas kasihani kami. Karena kami menyesali atas dosa kami dan kami bertobat di dalam nama Yesus. Dan kami ingin Tuhan berbakti kepadamu dengan sungguh-sungguh. Memberikan yang terbaik dengan hati yang hancur, jiwa yang remuk kepadamu ketika kami bertobat. Dan biarlah pemberian kami Tuhan, setelah kami bertobat serendah-rendahnya, Engkau terima dan Engkau tidak mengingat-ingat dosa kami lagi. Sejauh timur dari barat Kau memisahkannya. Dan Engkau membuat dosa kami menjadi seputih salju karena pengampunan-Mu dan belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami belajar untuk bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kami mendapatkan hikmat marifat daripada-Mu dalam penyesalan kami yang dalam ketika kami bertobat. Mari Roh Kudus pimpin kami terus ke dalam kesalahan, supaya kami tidak lagi melakukan kesalahan. Hikmat daripada-Mu mengajari kami dalam kesalahan kami, supaya kami tidak melakukan kebodohan-kebodohan yang jahat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, taruhlah tanganmu di dadamu dan saya akan berdoa kepada Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera Allah Bapa turun atas engkau semua. Engkau menjadi tenang, damai, dan tentram di dalam Tuhan. Roh Kudus akan mencelikan mata rohanimu. Di manakah sisi-sisi gelapmu yang harus engkau selesaikan dengan Tuhan? Dan kau minta ampun kepadanya, dan kau sungguh-sungguh bertobat dengan serendah-rendahnya, sehina-hinanya, supaya Tuhan melihat hatimu yang hancur, jiwamu yang remuk. Dan damai Tuhan turun atas engkau. Engkau diberikan kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus, sehingga kau sanggup tampil hebat, tampil heran di hadapan Tuhan Allahmu dalam penyembahanmu yang luar biasa. Karena segenap hidupmu terbuka di hadapan Tuhan. Allah memberkatimu dan mengurapimu dengan dahsyatnya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang terima berkat daripada Tuhan ini. Kau berkata, amin, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk. Sore ini saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan.